Terima kasih. Saya dari Apartemen Bali Hill, langsung aja. Jadi kami sudah mulai 2019 kurang lebih bulan 4 atau bulan 5 sudah terima awal, dan kita sudah ngerti mengenai kewajiban kita untuk bentuk P3KTS, tapi terkendala mereka di PPDB terakhir mereka gunakan polling, tapi kita sudah tolak dengan menjelaskan bahwa untuk pembentukan P3KTS kan ada undang-undang, permen dan PP sudah clear mengenai jarak setahunnya masa transisi, tapi ini kelihatannya gagal, jadi argumen hukum pun diabaikan jika mengacu hasil polling, padahal itu tidak sah, tetap rencana 2024. Kemudian setelah kita lihat juga mereka juga berargumen mengenai tadi kepemilikan, misalnya kita lawan juga dengan hasil review di MK 2015 sudah clear, itu tindakan jual beli itu sudah PPJB kita notarir, lunas, dan ada setelah terima itu sudah mewakili mutlak kepemilikan. Kemudian kita mau memaksakan untuk melakukan pembentukan P3KTS. Cuma kendala kita adalah mengenai data awal hunian. Kalau kita pasti akan kesulitan ke pengembang. Kita ada rencana gunakan media, karena seperti itu untuk mengundang. Dan kemudian kita juga berencana misalnya melakukan sosialisasi yang sebetulnya itu adalah tugas pengembang. Kemudian setelah kita lihat juga ternyata SLF belum ada. Kita berencana mendesak Pemkot supaya menekan memberi surat teguran supaya pengembang ini segera mengurus SLF, karena tanpa SLF nanti kita sulit mendapatkan sertifikat. Yang kemudian dari teman-teman paguyuban ini rencana membentuk perkumpulan supaya kita menjadi suatu badan hukum. Jadi ketika kita berhadapan dengan pengembang itu tidak dianggap remeh, karena kita sebagai badan hukum ketemu dengan badan hukum. Yang mau saya tanyakan, apakah langkah-langkah ini efektif untuk melawan pengembang ini supaya kita segera membentuk P3KTS. Kemudian mengenai untuk serah terima nanti P3KTS dengan pengembang, dari saat kan ada sertifikat, kemudian SLF dan lain-lain itu harus ada. Dan kan saat ini mereka belum mengurus, padahal sudah lebih 2 tahun. Nah, kalau kita urus kejar ke Pemkot, apakah berisiko juga terhadap kita stop operasional apartemen? Nah, kalau saya baca harusnya ada tahapan-tahapan. Tapi Pemkot memang pasti kalau kita tidak report, mungkin tidak ada tindakan dari mereka. Itu yang saya tanyakan, Bu, mengenai langkah kami apakah itu efektif, kemudian mengenai pembentukan perkumpulan dengan badan hukum, kemudian mengenai mendapatkan jumlah data hunian itu dengan menggunakan media, karena pasti kita tidak akan bisa mendapatkan data itu dari pengembang. Terima kasih, Bu Triana. Silakan Bu Triana, langsung menanggapi. Ya, jadi mengenai data, apa yang dilakukan teman-teman itu semuanya udah bagus sekali ya. Jadi sekecil apapun apa yang kita lakukan, semua itu akan selalu tepat. Kenapa? Tiap-tiap daerah, tiap-tiap apartemen memiliki cara yang berbeda-beda, dan semua itu harus kita coba. Yang penting kita berupaya. Nah, mengenai mencari data daripada media, memang itu agak sulit ya. Tapi itu tetap harus kita lakukan. Ya paling tidak dari situ, mulai dari WA, mulai dari apa yang bisa kita lakukan. Nah, termasuk forum seperti ini, usai dari Zoom, mungkin teman-teman yang terdata satu apartemen itu bisa kita kumpulkan untuk menjadi satu komunitas di mana Bapak sebagai wakil kita. Dan langkah yang bisa dilakukan juga adalah meminta bantuan ke Pemda. Jadi biarkan pihak dinas yang membantu untuk memanggil pengembang, karena mereka punya kewajiban untuk menyerahkan data kepada PAMUS yang terbentuk. Nah itu, jadi itu bisa kita lakukan. Yang kedua, karena kalaupun dia tidak menyerahkan data, kalau sudah dipaksa untuk pembentukan PAMUS akan menyelenggarakan rapat pembentukan P3 SRS dengan berapapun yang hadir setelah 2 kali undangan. Itu. Nah, kalau mengenai ya gimana?
maksudnya mengenai mengundang. Jadi kan harusnya kita memberikan undangan kepada semua pemilik unit. Itu kan ada temponya. Cuman sekarang ini data pemilik unit sulit. Meskipun kita sekarang sudah 250 orang anggota paguyuban, kita berencana kalau katakanlah tidak dapat, ada opsi kita repot atau kita melakukan undangan pembentukan, kan tahap pertama pembentukan rapat, pembentukan kamus dulu. Nah, undangan ini kita tebarkan melalui media massa. Apakah ini bisa diizinkan? Bisa. Jadi sebisa mungkin yang penting Bapak juga harus tempel di papan pengumuman. Walaupun ketika Bapak tempel, begitu Bapak pergi, satpamnya akan koyak. Jadi yang penting begini, Bapak tempel di papan pengumuman, Bapak langsung foto. Bapak tempel ke lift, Bapak langsung foto. Nah, itu dosanya siapa yang mencabut, itu urusan kedua, itu perbuatan pidana daripada orang yang mencabut. Yang penting adalah Bapak tempel pengumuman tentang pembentukan, undangan itu Bapak tempel, Bapak foto. Dan media, medsos, ya Bapak umumkan. Kalau untuk pembentukan paguyuban menjadi perkumpulan itu efektif yang untuk melawan kembang ya. Karena kita kalau pembentukan paguyuban itu tidak ada kewajiban harus umumkan ke penghuni. Jadi nggak apa-apa berapa orang aja, udah kita sebagai pilot saja supaya nanti kalau kita kan memang bergerak dari tim kecil untuk membentuk ini. Tapi kita bukan mau menjadi P3KS dengan paguyuban itu, cuma kita ini untuk memulai pembentukan ini. Boleh. Bapak bisa melakukan seperti itu, atau kita dari Jakarta berikan SK ke Bapak sehingga badan hukumnya Bapak bernaung di SK Pusat. Nah itu bisa satu, atau Bapak bentuk paguyuban di dalam lingkungan Bapak itu. Jadi keduanya itu sama saja. Karena kalau tidak ada satu badan hukum, kita sulit bergerak. Kita bergerak di sini, yang lain juga ikut bergerak. Jadi kita dipecah. Itu triknya pengembang. Kita bergerak, dia bergerak. Paling tidak kalau kita ada badan hukum, jadi teman-teman bisa disadarkan kita bergerak dalam satu badan hukum. Mau itu SK dari kita Forum P3 SRS, kita dari pusat kita berikan SK di mana Bapak sebagai ketua cabang di apartemen Bapak. Nah kemudian perwakilan ya, kemudian nanti dari sana Bapak bisa mengumpul teman-teman untuk bersatu dalam komunitas forum yang di bawah pimpinan Bapak atau orang yang Bapak tunjuk. Jadi kita bisa bersurat, berkorespondensi dengan kop surat. Ya, kita sudah siapkan itu, Bu. Semua sudah lengkap, mungkin dalam minggu-minggu ini kalau mau ada badan hukum biar lebih ini. Oke, terima kasih. Cukup, Pak Heri, saya bisa nambahkan Bu Triana, kalau nggak salah pembentukan P3KS ini 5 orang bisa. Di tempat Pak Heri udah 250 orang. Saya pikir sudah memenuhi syarat untuk kita juga ada sosialisasi setiap Sabtu itu kita lakukan Zoom meeting untuk edukasi mengenai peraturan-peraturan supaya orang paham dulu mengenai, karena ya kendala kita ini banyak orang yang nggak paham. Jadi setiap minggu kita edukasi, kita kasih minggu tenang di grup WA untuk membaca semua peraturan yang ada. P3KS bisa dibentuk itu Pak, 250 orang Pak. Terima kasih Bu Triana, terima kasih Pak Heri. Pak Heri Santoso ya. bisa memberikan kontak person Pak Heri untuk bisa kita gabungkan di dalam forum Pak Heri. Tadi sudah saya kontak Pak Rahmat ya. Oh, saya masih belum baca. Langsung ke nomor HP saya ya. Ya tadi ada setting yang minta nomor HP saya. HP saya memang ada di ini ya, nanti bisa diinikan, tapi Bapak Ibu agar lebih efektif ya bisa berkomunikasi dengan Pak Rahmat, karena Pak Rahmat adalah ketua wilayah kita. Jadi biar segala sesuatu kita terkoordinasi satu pintu. Boleh ngomong Bu. Oke, makasih Bu Triana. Berikutnya Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat. Pak Rahmat.
Rahmat. Pak Rahmat. Iya, oke, saya sudah selesai, Pak. Saya cuma minta nomor tadi, nomor Pak Heri Santoso. Oke, makasih. Berikutnya Pak Titus Sulaiman. Silakan Pak Titus. Terima kasih kasih kesempatan kedua kalinya. Yang tadi Ibu Triana juga mengatakan ya hukumnya ya tidak usah perlu dibayar. Nah, seperti yang di PBG ini, PBG atau Puncak Bukit Golf. Pertanyaan saya yang pertama, Bu Triana, PBB itu terbit setelah pertelahan atau sebelum pertelahan bisa diterbitkan. Nah, kalau saya menurut kalau saya googling di Google, kalau sebelum pertelahan diterbitkan oleh pemerintah daerah, PBB-nya itu adalah kewajiban daripada pengembang. Setelah pertelahan itu menjadi beban pemilik unit atau pembeli. Nah, kejadian yang tadi yang saya utarakan di awal bahwa PBB sampai berubah sampai 4 kali di dalam 3 tahun. Perubahan itu adalah sangat-sangat mendasar, yaitu bumi bersama bisa berkurang, naik turun, terus kemudian bangunan bersama juga bisa naik turun. Nah, kami yang di PBG, saya berharapan dan saya menghimbau kepada pemilik lainnya, kalau bisa ini yang pungutan suatu pajak yang tidak ada dasar hukumnya, buat apa kita bayar? Nah, untuk saya pribadi, saya bahkan mungkinan kita juga minta yang 2019 sampai 2020 yang sudah kita bayar, kita minta balik. Nah, ini ada satu jawaban yang barusan yang juga kami layangkan kepada pertanyaan kepada bagian BPKPD atau bagian yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah. Di poin kedua, dia mengatakan dia mau melemparkan hal ini kepada pengembang terkait perubahan luas bumi dan atau terkait perubahan luas bumi dan atau bangunan bersama, terdapat pengajuan layanan oleh pengembang atau developer terhadap perubahan pengelolaan bumi dan bangunan bersama. Nah, ini boleh dikatakan, saya pernah bicara sama kabitnya yaitu Pak Anang. Kalian ini yang berwenang menerapkan pajak bumi ini atau pengembang yang menyetir Anda? Saya bilang gitu sampean. Kok Anda yang menurutin pengembang? Kalau naikkan, turunkan. Atau dirubah, buminya bersama berapa, yaitu dirubah. Lah hal inilah yang membuat saya, apakah ini semacam begini, bagaimana untuk apakah kita nggak bayar itu, tidak membayar pajak bumi ini? Kalau saya tidak akan membayar. Terus kedua, pertanyaan saya tadi, Bu Triana mengatakan PPJB itu sudah kuat ya, Bu. Di sini di PP 13 2021 yang baru Februari yang baru disahkan, di bagian umum mengatakan bukti kepemilikan atas sarusun dalam bentuk SHM sarusun memberikan kepastian akan kepemilikan individu.
Nah, sedangkan PPJP yang di PBG tidak ada objek hukum yang mengikat sama sekali. Saya sudah datang ke BPN, saya sudah datang ke notarisnya, saya juga sudah datang berkonsultasi kepada orang-orang yang paham masalah, sangat-sangat paham masalah ini. Dia mengatakan bahwa PPJP Anda ini tidak ada objek hukumnya. Ini politika, dia cuma menjual. Di sana cuma dikatakan bahwa saya akan mendirikan bangunan di alamat ini, kemudian saya jual unit-unitnya. Terus objek yang diikat itu secara hukum, yang ditransaksikan melalui PPJP itu apa? Objek hukumnya. Seakan-akan kalau menurut saya, menurut pandangan saya, itu hanya mereka ini, developer ini menjual set plan, menjual rencana. Tidak ada sertifikat yang diikat, yang ada nomor sertifikatnya yang diikatkan yang sebagai induk untuk yang mengikat hukum itu tidak ada. Sampai-sampai saya BPN itu saya bawa PPJP yang saya yang asli, saya suruh dia baca. Orang BPN banyak yang kenal kan. Saya, coba Pak, ini gimana Pak? Dia mengatakan, iya nggak ada objeknya ini. Nggak ada objek yang diperjanjikan untuk dijual beli ini. Ini hanya set plan. Ini hanya wacana mereka mau rencana mau jual apartemen yang dibangunnya itu. Bagaimana untuk apakah PPJP itu yang seperti yang di PPG ini bisa menjadi suatu yang sah yang secara hukum legalnya? Kalau saya membaca ini di PP 13 ini, bukti kepemilikan atas Sarusun dalam bentuk SHM Sarusun memberikan kepastian akan kepemilikan individu. Terima kasih. Mungkin mohon pencerahannya dari Bu Triana. Terima kasih Pak Titus. Semoga silakan Bu Triana. Terima kasih Pak Budiman. Ya, jadi ada dua ya. Pertama mengenai PBB, kedua mengenai PPJB ya. Ya. Kalau saya tanggapi dengan masalah PPJB, kemungkinan di sini Bapak ada salah tangkap dengan PPJB ya. PPJB yang sah itu adalah PPJB notariat. Jadi mungkin yang Bapak sebut itu adalah perjanjian di bawah tangan dengan pihak pengembang. Karena kalau memang di PPJB bawah tangan, Bu Triana. Itu memang di bawah tangan. Jadi, ya, jadi kalau di bawah tangan itu notarisnya, saya sudah tanya kepada notarisnya pas kebetulan saya kenal sudah 20 tahun lebih yang lalu. Saya juga pernah transaksi sama dia beberapa kali. Lah dia mengatakan, memang ini bawah tangan. Saya hanya menyaksikan kedua belah pihak tanda tangan atas perjanjian yang itu. Terus klausul semua apa itu? Semuanya dari pengembang. Lu saya tanya, lu Anda ini sebagai notaris, kok bagaimana kok bisa dari pengembang semuanya klausul-klausulnya? Pasti isinya sepihak. Setelah saya utarakan itu, berapa hari langsung dia tanya kepada pengacara teman-temannya. Dia takut, akhirnya dia mengatakan saya akan mengundurkan diri. ya, jadi kasus yang Bapak alami sebenarnya saya sendiri sangat pilu mendengar ya. Kenapa? Karena yang Bapak alami bukan hanya terjadi pada Bapak. Saya beberapa tahun lalu pas ke BPSK juga kebetulan ada teman yang mengalami hal yang sama. Dan hal itu terjadi pada teman kita yang baru pertama kali membeli unit untuk pernikahan mereka dan harus mengalami hal yang sangat menyakitkan. Kita sering dibohongin dengan kata PPJB. Padahal hanya perjanjian-perjanjian antara kedua belah pihak dan ketika itu memang bertentangan dengan hukum di atasnya, ini memang bisa dibatalkan. Nah, namun itu satu langkah yang harus kita tempuh. Karena kalau di dalam PPJB, saya sekaligus akan menjawab pertanyaan Bapak mengenai PPB.
siapakah yang wajib membayar PBB. PBB ini menjadi tanggung jawab kita ketika nama yang tertera di wajib pajak. Jadi di PBB itu kan ada 2 kolom ya, kiri dan kanan. Di satu bagian menyatakan objek pajak. Yang kedua subjek yang kena wajib pajak. Nama dan wajib pajak. Kalau subjek dari orang yang kena wajib pajak ini kan tadinya masih PT. Kalau dia masih PT, kita tidak perlu pinter-pinteran merasa itu tanggung jawab kita, walaupun kita sudah mengikuti di sana. Kenapa? Yeah. Hukum itu tidak pakai raba-raba. Hukum itu semua kembali kepada hitam di atas putih. Jadi kalau negara saja sudah mengeluarkan kata wajib pajaknya itu adalah PTX, harus ada dasar hukum untuk menjadi beban kita. Dasar hukumnya itu apa? Suatu kesepakatan yang dibuat, misalkan pada saat sewa menyewa dituliskan pajak PBB menjadi tanggungan kita. Atau yang biasanya terjadi ini adalah pada PPJB notariat akan ada klausa baku. Jadi PPJB dan AJB itu hampir sama. Tertulis di dalamnya sejak akte ini ditandatanganin, segala hak dan kewajiban berpindah dari pihak pertama ke pihak kedua. Yang menjadi beban, kewajiban pihak pertama menjadi pihak kedua sejak ditandatanganin, termasuk di dalamnya PBB dan sebagainya. Jadi kalau Bapak membaca ke klausa PPJB dan AJB itu lebih kurang sama. Disitulah terjadi pemindahan tanggung jawab pembayaran PBB. Jadi walaupun PBB itu masih atas nama orang lain, atas nama PT, tapi Bapak terikat untuk membayar PBB karena Bapak sudah tanda tangan PPJB atau AJB. Bedanya PPJB dan AJB, di bagian depan itu disebutkan oleh karena suatu hal belum memenuhi syarat administrasi yang diwajibkan oleh PP 24 tentang Undang-Undang Agraria, maka untuk sementara PPJB kan seperti itu. Nah, tapi prinsipnya isinya klausa bakunya sama. Terjadi tanda tangannya itu terjadi pemindahan. Nah, jadi kalau Bapak tanya saya, PPJB yang seperti setan isinya itu bukan PPJB notariat yang seperti yang dimaksud. Nah, sekarang pada saat kita sadar, sudah terlambat. Ternyata kita selama ini tidak membuat PPJB. Nah, itu yang kita mau kejar, PPJB notariat itu. Dan mengabaikan semua perjanjian yang lama yang sudah ada. Itu yang paling simple. PPJB kita langsung minta AJB kalau kita sudah bayar lunas. Tapi kalau kita belum bayar lunas, nah ya sudah. Pokoknya kita abaikan semua perjanjian yang ada. Kita sekarang hanya mau satu, penuhi kewajiban AJB. Kalau dia tidak bisa penuhi AJB, artinya apa? Uang prestasi. Uang prestasi ini bisa digugat dengan 2 cara. Mau itu gugatan perdata maupun itu kita bisa melakukan PKPU. Cuman kalau PKPU kita harus ngajak lagi kan teman yang lain gitu loh. Nah, itu langkah yang bisa kita lakukan. Tapi non litigasinya itu lebih baik. Non litigasinya itu bagaimana? Kita mendesak ke pemerintah, ke Pemda. Kami ini bagaimana? Kami sudah bayar lunas. Kondisinya ini kita tidak mendapatkan AJB. Kalau AJB kita sudah selesai, kita nggak usah ngambil pusing dengan perjanjian-perjanjian kita masa lalu. Jadi teman-teman itu diikat dengan perjanjian masa lalu, wajib membayar IPL ke si A, si B, si C, itu gugur dengan sendirinya setelah Bapak Ibu sudah menjadi pemilik. Dengan AJB. Lah, pertanyaan saya tadi PBB-nya ini kalau saya googling itu kan kalau misalkan sebelum pertelahan itu adalah tanggung jawabnya daripada bebannya pengembang. Jadi begini Pak, ketika Bapak googling itu kan pendapat hukum ya, pendapat dari netizen maupun ahli hukum dan sebagainya. Dalam situasi dan kondisi itu berbeda-beda. Bapak patokannya apa? Patokannya itu hukum itu kita di atas putih saja. Jadi Bapak, saya ini tidak sah aturan hukum. Negara menertibkan sebuah PBB lembarannya itu. Aturan ditertibkan itu untuk apa? Bukan untuk dilanggar. Kita turuti aja apa yang tertulis di PBB. Di PBB tertulis PT. Jadi tidak
Bapak baca saja itu siapa? Ya itu. Nama tidak ada di wajib. Bapak menjadi dasar menjadi wajib pajak ketika Bapak tanda tangan PPJB notariat atau AJB. Di sana disebutkan per hari Bapak tanda tangan akte tersebut, segala hak dan kewajiban akan berpindah ke Bapak. Itu dasarnya. Walaupun dia masih memakai nama perusahaan lain. Cukup ya Pak? Ya. Jadi kita tidak usah berteorika ataupun berpendapat hukum. Bapak kembali kepada hitam di atas putih. Peraturan negara dibuat untuk ditaati. Ya, saya setuju kalau itu. Cuma yang di sini yang dikatakan yang poin kedua yang dari jawaban yaitu Pemda yang mengeluarkan PBB itu terkait perubahan itu dia berdasarkan permohonan dari pengembang. Jadi 4 kali ini justru surat ini saya akan jawab beratan. Kalau gitu tunjukkan bukti daripada apakah pengembang ini sudah 4 kali mengajukan perubahan masalah bumi bersama, bangunan bersama. Terus nilainya biasanya kan PBB itu kebanyakan kan di bawah harga pasar. Ini malah 2 kali lipat di harga pasar. Oke, terima kasih Pak Titus. Ini waktunya udah mau mendekati ya. Masih ada 2 pertanyaan lagi kita bagi-bagi. Boleh Pak Titus, saya potong ya Pak Titus ya. Karena di sini ada Pak. Iya, nggak apa-apa. Ada Pak Rudolf dan Pak Sukri. Monggo, kurang 10 menit kita sepakat. Ya, terima kasih Pak. 10 berhenti. Monggo Pak Rudolf. Baik, selamat malam teman-teman semua dan salam kenal. Terima kasih sebelumnya untuk Ibu Triana. Saya mengikuti dari setengah 8. Salut saya sampaikan untuk Ibu yang bisa langsung secara spontan menjawab persoalan-persoalan hukum yang sebenarnya jelimet ini ya. Pertanyaan saja. Ya, usulannya yang pertama begini. Forum ini kan suara pemilik. Jadi tentunya semua pemilik itu berhak untuk menjadi keanggotaan dari forum ini. Masalah ada persoalan pribadi dengan pengurus baik di pusat maupun di Surabaya, mestinya atau hendaknya tidak perlu menjadikan orang itu keluar boleh atau tidak boleh masuk di forum ini. Kejadian yang di Surabaya ini membuat lucu buat saya, karena di Surabaya dikeluarkan, tapi di pusat tetap ada orang itu. Ya, jadi saya minta dengan kebesaran jiwa dari semua pengurus bahwa hal-hal yang sifatnya konflik di apartemen tidak dibawa ke dalam forum ini. Itu usulan. Terus pertanyaannya Bu Triana menyangkut soal kondotel di Kelapa Bris terkait dengan P3 SRS. Ketika kami menandatangani PPJB itu sekaligus semua diminta untuk menandatangani perjanjian pengelolaan. Ya. Yang dimaksudkan supaya ketika kondotel itu beroperasi maka ada badan pengelola yang sudah disiapkan. Nah, ya penandatanganan perjanjian pengelolaan itu ada yang 2011, ada yang 2014, 2015. Tapi pada tahun 2016 kami bersama dengan pengembang berhasil mendirikan P3 SRS di Kelapa Bris ini. Tapi faktanya di lapangan bahwa berdasarkan perjanjian terdahulu P3 RS yang sementara itu, jadi yang sebelum adanya yang dibentuk oleh pemilik itu tetap top ya kan, untuk memegang mengendalikan operator hotel yang ada. Nah, pertanyaan saya adalah sebagai P3 RS yang sudah berbadan hukum,
apa yang bisa kami lakukan baik secara litigasi maupun non litigasi untuk bisa menghentikan kerjasama antara P3S yang sementara itu dengan pihak operator hotel. Saya pikir itu aja dan terima kasih. P3S yang dimaksud Silakan Bu. P3S sementara. Ya, P3SR sementara yang dimasuk itu udah berapa lama ya? Dari maksudnya gimana pertanyaannya? Yang tadi Bapak masuk P3SR sementara? Oke. Pada waktu kami menandatangani PPJB, ada yang 2011, ada yang 2012, ada yang 2013. Bersamaan dengan penandatanganan PPJB, kami diminta juga menandatangani perjanjian pengelolaan. Nah, yang diwakilkan kepada P3SRS bentukan yang sebenarnya tidak lain daripada si pengembang sendiri sebenarnya. Nah, tapi pada tahun 2016 dengan kesepakatan pengembang, kami membentuk P3SRS yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah bahwa ketika pengembang tetap bekerja sama dengan pihak hotel yang sebagai operatornya, tindakan apa yang bisa kami lakukan baik secara litigasi maupun non litigasi. Thank you. P3SR kita udah sah ya? Udah dapat pengesahan ya? Sudah. Kalau memang P3SR kita sudah sah, artinya kan kita akan mengirimin surat, kita mensomasi si pengelola yang sekarang karena mereka tidak memiliki kontrak dengan kita yang sah. Nah, kita duduk baik-baik dengan mereka untuk melakukan negosiasi. Kalau memang tidak tercapai negosiasi, secara litigasi kita bisa saja melakukan gugatan untuk membatalkan apa yang mereka sedang lakukan. Tapi secara non litigasi, ya kita bisa saja langsung mengusir mereka. Kita minta bantuan Pemda, karena bagaimanapun P3SR kita kan disahkan oleh Pemda. Artinya apa? Pemda produk hukum dia harus lindungi kita. Satpol PP-nya harus turun. Satpol PP turun, kita warga bantu mengusir yang namanya pihak luar, karena kita lah P3SR yang sah. Ibaratnya kan begini loh Pak, kalau kita sudah menikah, ya istri kita yang punya, kalau ada orang mau bawa pergi ya kita punya hak untuk mengambil gitu loh. Anak-anak kita, ya unit-unit kita. Jadi artinya apa? Yang sudah menjual itu udah nggak punya hak. P3SR yang lama itu udah nggak punya kewenangan. Ya yang punya kewenangan ya kita sekarang. Yang memberikan pengesahan siapa? Pemda. Pemda punya apa? Punya Satpol PP. Ya Satpol PP harus turun. Kami pengesahannya dari Dirjen AHU. Pengesahan dari Dirjen AHU. Ya nggak apa-apa, kita bisa lakukan gugatan atau kita minta perlindungan ke kepolisian karena kita mau pengosongan lokasi. Nah, kami pernah minta bantuan ketika bertemu dengan pihak pengelola dan pengembang. Mereka minta diselesaikan di pengadilan. Oke. Ini menjadi salah satu poin yang kita ingin ajukan ke istana. Ini pemerintah ini dikit-dikit suruh kita berantem ke pengadilan gitu loh. Jadi kebetulan hari ini kita sedang diskusi solusi langkah-langkah apa yang kita harus lakukan. Jadi saya berikan ini ya. Tapi kalau kita kembali ke masalah pengaduan kita ke istana, sebenarnya ini salah satu poin. Kita ini lelah melakukan tindakan litigasi. Litigasi itu sama aja mengajak kita untuk berantem ke sana sini. Nah, kita ingin pemerintah itu benar-benar aktif. Pasal 5 sampai 12, Pemda itu tidak hanya dikasih kewenangan, mereka menjadi pembina, mereka juga punya hak untuk melakukan koreksi. Nah, ini yang kita harus desak ke Pemda.
Jadi mungkin teman-teman salah